Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan keempat ya. Hari ini kita akan membahas tentang metabolisme vitamin E dan vitamin K. Jadi ini adalah pertemuan terakhir yang membahas mengenai vitamin larut lemak ya. Oke, nah vitamin E sendiri ini adalah senyawa organik yang diperlukan dalam jumlah kecil tetapi sangat esensial sebagai antioksidan dan larut dalam lemak. Jadi fungsi utama dari vitamin E adalah sebagai antioksidan ya. Nah, dia terbagi dua kelas substansi biologis aktif, yaitu ada tokoferol dan tokotrienol ya. Untuk tokoferol ini kita bisa lihat bahwa di sini dia memiliki rantai samping jenuh ya. Kemudian yang untuk tokotrienol dia tidak memiliki rantai samping tidak jenuh ya. Jadi perbedaannya dari strukturnya ya. Nah, ini ada klasifikasi. Untuk yang tokoferol itu ada 4, masing-masing terdiri dari 4, yaitu alfa, beta, gamma, dan tet. Kemudian ini adalah struktur atau ikatan R pada masing-masing klasifikasi vitamin E ini. Nah, ini adalah sumber. Biasanya yang paling banyak itu setelah jenis minyak-minyak ya. Nah, ini ada minyak kelapa yang memiliki kandungan yang paling banyak adalah mengandung tokoferol. Kemudian juga mengandung tokotrienol ya. Nah, untuk penyerapan dan transport dari vitamin E ya, untuk yang tokoferol ini ditemukan bebas di dalam makanan ya. Jadi bedanya adalah tokoferol ini ketika kita mengonsumsi sumber makanan itu sebagian besar mengandung tokoferol ya. Nah, untuk tokotrienol ini dia akan diesterifikasi dan harus dihidrolisis sebelum penyerapan. Ya, bedanya kalau untuk tokotrienol ini dia akan diesterifikasi dulu ya. Kemudian dia akan diesterifikasi oleh enzim esterase pankreas dan enzim esterase mukosa di bagian duodenum usus halus ya, yang nantinya berfungsi untuk menghidrolisis tokotrienol untuk penyerapan. Ya. Kemudian dia dibutuhkan asam empedu ya dan cairan pankreatik untuk penyerapan vitamin E. Jadi prinsipnya masih sama bahwa ketika kita mengonsumsi vitamin E baik dalam bentuk tokoferol ataupun bentuk tokotrienol, dia akan di dalam lambung akan berikatan dengan garam empedu, kemudian akan membentuk misel. Kemudian penyerapan akan terjadi secara difusi pasif ya. Nah, kemudian ketika dia sudah masuk di dalam enterosit, dia akan berikatan dengan atau akan dibawa oleh kilomikron ya. Untuk proses penyerapan lemak ini, vitamin E ini dia akan bergantung pada kemampuan menyerap lemak. Kenapa? Karena memang vitamin E ini sangat terikat dengan lemak ya, karena prinsipnya memang dia merupakan vitamin larut lemak. Nah, kemudian alfa tokoferol adalah tokoferol utama di dalam plasma darah ya. Kemudian tokoferol yang diserap akan dimasukkan ke dalam kilomikron ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dia akan dimasukkan ke dalam kilomikron di bagian enterosis usus halus. Kemudian dia akan diangkut melalui getah bening ke dalam sirkulasi darah ya. Nah, tokoferol ini dalam kilomikron akan menyeimbangkan dengan lipoprotein plasma lainnya, termasuk HDL dan LDL. Kemudian tokoferol ini akan didistribusikan ke jaringan utama oleh LDL dan dapat berperan di dalam melindungi LDL dari proses oksidasi. Makanya, salah satu fungsi vitamin E adalah sebagai antioksidan karena dia mampu melindungi LDL ini dari proses oksidasi ya. Nah, penyerapan vitamin E ke dalam sel dapat terjadi melalui dua proses, yaitu sebagai serapan yang diperantarai oleh reseptor LDL dan hidrolisis kilomikron dan VLDL oleh lipoprotein lipase ya. Nah, ini adalah proses penyimpanan dari vitamin E. Jadi proses penyimpanan vitamin E ini dia sebagian besar akan disimpan di jaringan adiposa. Kemudian sebagian besar dia akan disimpan, sebagian kecil dia akan disimpan di hati,
paru-paru dan jantung serta otot, ya. Sebagian besar ekskresi alfa tokoferol dalam bentuk feses, ya. Jadi sama dengan prinsip dari vitamin yang larut lemak lainnya, dia akan sebagian besar diekskresikan dalam bentuk feses. Kemudian ada juga yang diekskresikan melalui urin dalam bentuk yang merupakan hasil metabolik dari alfa tokoferonik dan alfa tokoferolakton, ya. Ini adalah proses metabolisme vitamin E, ya. Memang ketika kita melihat gambar memang agak susah, ya. Di sini saya akan coba menjelaskan. Nah, ketika kita mengonsumsi sumber vitamin E, ya, dia akan masuk ke dalam usus halus, kemudian dia yang bentuk tokotrienol tadi akan dihidrolisis dulu nih, ya, oleh enzim esterase di dalam mukosa usus halus. Kemudian akan mengalami proses emulsifikasi dan dia akan berikatan dengan garam empedu, kemudian akan membentuk misel. Nah, kemudian misel inilah yang akan masuk atau akan diserap di dalam enterosit usus halus, kemudian akan dibawa oleh kilomikron, ya. Kemudian hasil metabolit yang tidak masuk di proses metabolisme atau hasil yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui feses, ya. Nah, kemudian kilomikron ini yang akan membawa alfa tokoferol dan gamma tokoferol ke dalam hati ataupun misalnya jaringan yang lain atau organ yang lain, ya. Dia akan masuk ke dalam hati, kemudian juga akan disimpan di dalam hepatik vitamin E pool, ya. Jadi dia akan disimpan di sini, kemudian ada juga yang akan dibawa melalui VLDL, kemudian dia akan membantu LDL juga dari proses oksidasi, ya. Kemudian akan dibawa juga ke jaringan ke sel ekstrahepatik, ya. Jadi ini adalah secara ringkas proses metabolisme vitamin E. Nah, ini ada beberapa manfaat vitamin E. Yang pertama merupakan powerful antioksidan, ya. Kenapa? Karena tadi memang fungsi utama dari vitamin E adalah sebagai antioksidan, ya. Makanya ketika ada misalnya yang menderita kanker ataupun misalnya yang berkaitan dengan proses oksidasi ataupun misalnya benda asing yang masuk dalam tubuh, kemudian dia akan bisa menyebabkan kanker misalnya, yang diberikan adalah bisa diberikan vitamin E, ya. Kemudian bisa menurunkan kolesterol sebagai imun booster, ya. Kemudian untuk kulit, ya, makanya ketika ada orang yang mengonsumsi suplemen vitamin E biasanya dengan dalih karena ingin menjaga kesehatan kulit, ya. Kemudian mencegah kanker, hal ini juga berkaitan dengan perannya sebagai antioksidan. Kemudian antiinflamasi dan hormon regulator, ya. Jadi memang sangat banyak dan penting banget, ya, fungsi dari vitamin E ini. Nah, ini adalah peran dari vitamin E sebagai antioksidan, ya. Jadi vitamin E ini kita bisa lihat, ya, ketika misalnya ada benda asing yang menyerang tubuh kita, ketika tubuh mengalami kekurangan vitamin E, kita bisa lihat di sini bahwa terjadi kerusakan, ya, di dalam membran kita, ya. Ketika tubuh kita cukup vitamin E, maka tidak akan terjadi kerusakan, ya. Ini ada pecah-pecah, ya. Kemudian ketika akan cukup, maka dia akan diatasi oleh vitamin E. Akan diperbaiki oleh vitamin E. Nah, ini adalah kebutuhan kita, ya, kebutuhan laki-laki dan perempuan dewasa sekitar 15 mg. Nah, tidak ada tambahan dalam keadaan hamil, tetapi dalam keadaan menyusui diperlukan sekitar 4 mg dari kebutuhan normal, ya. Nah, ini untuk melihat sesuai dengan kelompok usia kalian, kembali lagi saya tekankan, silakan buka AKG kalian masing-masing dan lihat kebutuhan kalian. Nah, ini adalah ketika tubuh kita mengalami kekurangan vitamin E, ketika kadar vitamin dalam darah sangat rendah, sel darah merah akan rusak dan terbelah, ya. Proses pembelahan ini disebut dengan hemolisis eritrosit, ya. Biasanya juga menyebabkan gangguan sistem saraf dan otot. Nah, gejala yang bisa dilihat yaitu kesulitan berjalan atau bisa menyebabkan nyeri, ya, yang menetap pada otot betis, ya.
Kemudian ketika kelebihan ya, sebenarnya vitamin E ini dianggap tidak beracun ya. Tetapi ketika masalah kelebihan muncul ketika vitamin E digunakan dalam jumlah farmakologis ya. Artinya memang ketika penggunaan vitamin E ini dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang lama, ataupun misalnya menderita penyakit tertentu kemudian mengalami yang mengharuskan dia mengonsumsi suplemen, tetapi tubuhnya tidak bisa tidak bisa menerima dengan dosis yang tinggi, maka itu akan menyebabkan keracunan ya, keracunan vitamin E. Nah, ini ada penelitian bahwa high dose vitamin E supplementation may increase all causes mortality ya. Jadi ketika pemberian vitamin E dalam jumlah yang tinggi dalam waktu yang lama justru akan meningkatkan resiko terjadinya kardiovaskuler dan kanker ya. Jadi perlu ditekankan lagi, yang mengonsumsi suplemen vitamin E sebaiknya tidak dalam jumlah yang besar, perlu diperhatikan dosisnya ya. Kemudian jangan dikonsumsi dalam waktu yang lama. Karena kadang dengan dalih ingin mempercantik kulit misalnya ya, ingin membuat kulit glowing, mengonsumsi suplemen vitamin E dalam waktu yang lama bertahun-tahun, kemudian dalam dosis yang tinggi ya. Itu sebaiknya dihentikan dulu ya, karena dalam jangka waktu yang lama dan dosis yang tinggi akan menyebabkan resiko cardiovascular disease ya. Ini juga bahwa vitamin ini sebagai antioksidan dan antiinflamasi ya. Jadi yang bentuk yang alfa tokoferol ini akan atau alfa gamma tokotrienol yang berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Oke, untuk vitamin E sekian, nanti kita akan lanjut di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai vitamin K ya. Oke, sekian, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Assalamualaikum.